Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suryandari bersama tim dari pengusul Hibah Matching Fund Pendanaan tahun 2023 bersama dengan mitra saya dari Yayasan 74 Hafizun Halim. Hari ini akan mempresentasikan tentang kelayakan pengembangan eduwisata viral Al-Quran dalam mendukung objek wisata halal di Indonesia. Latar belakang pengangkatan objek wisata pilar Al-Quran adalah didasari dari adanya permasalahan bahwa di Indonesia sendiri sudah mulai berkembang objek wisata halal. Dan ini didukung dengan adanya kerjasama di tahun 2021 antara Universitas Budi Luhur dengan Yayasan 74 Hafizun Alim untuk temuan terhadap arsitektur pilar Al-Quran yang ditemukan oleh Yayasan 74 Hafizun Alim, di mana dalam mendukung objek wisata Hilal Al-Quran di sini, Yayasan 74 telah melakukan pembebasan lahan seluas 200 hektar. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana mengembangkan konsep wisata religi arsitektur pilar Al-Quran untuk objek wisata berteknologi modern, efisien, ekonomis, dan bernilai bisnis. Sehingga tidak hanya memberikan keuntungan bagi mitra, tapi khususnya adalah bagi masyarakat secara luas. Hal tersebut didukung dengan adanya peta jalan Universitas Budi Luhur bekerja sama dengan Yayasan 74 Hafizun Alim. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penandatanganan MOU di antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan MBKM mahasiswa dalam membuat desain eduwisata Islamic Smart City, yang kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi Gunung Padang 2, dan diakhiri di akhir tahun dengan dilaksanakannya kuliah umum Sains Al-Quran dengan tema arsitektur dari Al-Quran. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan lanjutannya adalah MBKM bagi mahasiswa dengan judul Desain Islamic Smart City, yang kemudian dilakukan diseminasi berupa training of trainer dan pembuatan atribut wisata, dan pada akhirnya dipublikasi dalam proceeding internasional. Perencanaan untuk Matching Fund pendanaan tahun 2023 yaitu berdasarkan hasil proyek MBKM, tim arsitektur, dan Yayasan 74 Hafizun Alim, maka akan dilakukan pengujian kelayakan pilar Al-Quran. Yang pertama adalah dengan membuat objek wisata visual dalam bentuk animasi dan mini movie. Yang kemudian yang kedua adalah membuat prototipe objek. Kemudian akan dilakukan polling secara virtual melalui media massa yang akan diisi oleh pengguna seperti pesantren, sekolah Islam, kelompok pengajian untuk melakukan edukasi dan polling kelayakan terhadap pembangunan objek wisata halal ini. Pada akhirnya harus dibuat laporan akhir, publikasi jurnal, dan pengajuan HKI atau paten. Rencana keberlanjutannya di tahun 2024 baru akan dibangunlah objek eduwisata pilar Al-Quran dalam skala 1:1. Di sini dapat kita lihat secara bersama, ini adalah pilar Al-Quran di mana terdapat bangun nomor surat dan jumlah ayat Al-Quran dalam bentuk visual. Inovasi yang diusulkan adalah arsitektur pilar Al-Quran, di mana diawali pertama adalah dilakukan dengan cara pengenalan pilar Al-Quran, kemudian memisahkan ratusan, puluhan, dan satuan, sehingga bilangan di dalam Al-Quran akan diganti dengan bentuk pilar. Sehingga dapat kita lihat pada gambar di kiri atas, ini adalah rencana pembangunan ediwisata pilar Al-Quran, yaitu jumlah ayat di dalam Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk pilar. Inovasi usulan ada 3. Yang pertama adalah membuat model prototipe arsitektur pilar Al-Quran dalam bentuk visual, yaitu maket 3 dimensi dalam beberapa skala yang merupakan uji kelayakan terhadap estetika, bisnis, dan religi. Kemudian uji kelayakan mengundang calon peserta masyarakat pengguna, pesantren, kelompok pengajian, sekolah Islam, dan masyarakat umum dengan cara melakukan polling dalam bentuk kuesioner
untuk melakukan kelayakan objek sebagai ediwisata religi arsitektur sains Al-Quran. Dan yang terakhir akan membuat prototipe secara virtual dalam bentuk animasi dan mini movie yang akan dipublish di media sosial. Manfaat dan dampak yang diperoleh dari mitra yaitu akan mendapatkan kelayakan dan aplikasi objek wisata halal sekaligus penyebaran siar sains Al-Quran. Pada masyarakat akan mengenal prototipe pilar Al-Quran sekaligus akan menambah income dan yang pastinya akan meningkatkan ketakwaan. Bagi perguruan tinggi akan ada pencapaian IKU 5 dengan cara jumlah dosen per 5 akan meningkat. IKU 2 melalui keaktifan mahasiswa dalam melakukan abdimas dan penelitian serta melaksanakan MBKM. IKU 3 di mana persentase dosen berkegiatan di luar kampus meningkat. Dan yang terakhir adalah IKU 5 di mana jumlah hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat akan meningkat. Dampak yang diperoleh adalah jika ediwisata ini telah berjalan, ada kemungkinan harus tetap dilakukan pengembangan-pengembangan, sehingga penelitian tidak akan mungkin berhenti hanya sebatas pada pilar Al-Quran, tapi juga harus berkembang pada pengembangan wisata religi arsitektur Islam yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.